Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini kita akan membahas tentang turunan. Nah, turunan adalah suatu perubahan. Perubahan yang bagaimana gitu. Nah, perubahan yang melibatkan besaran yang berubah secara kontinu yang dapat dimodelkan secara matematika. Jadi saya contohkan misalnya gini, saya ingin mengamati kecepatan suatu benda. Nah, kita ketahui bahwa kecepatan adalah perubahan posisi benda terhadap waktunya. Nah, untuk mencari laju perubahan posisi tersebut itulah yang disebut dengan turunan, di mana dalam perubahan tersebut adanya pola-pola konstan yang kita amati. Jadi kalau misalnya kita mau lihat kecepatan sekian, posisi sekian dengan waktu sekian, maka kecepatannya menjadi sekian gitu kan. Jadi selama perjalanan, misal dalam perjalanan dari sini dari kota A ke kota B itu kan nggak selalu sama ya kecepatannya. Bisa aja misalnya dengan jarak sekian kecepatannya sekian, waktunya sekian. Nah, perubahan secara kontinu inilah yang bisa kita modelkan secara matematika melalui yang namanya diferensial atau turunan. Ini kan grafik di sini, ini kan grafiknya bentuk seperti gelombang ya. Nah, kalau misalnya kita buat garis lurus itu kan berarti fungsi fx-nya itu berpangkat 1. Kalau dia bengkok membentuk kurva, dia berpangkat 2. Nah, ini bentuknya bergelombang yang kita nggak tahu berpangkat berapa, maka bisa kita buat bahwa si x itu fungsi x-nya berpangkat n. Maka ini kan bentuk dari si fungsi fx gitu kan. Maka x-nya berpangkat n. Kita nggak tahu karena bentuknya gelombang. Jadi kalau misalnya saya mau cari berapa panjang dari gelombang ini, kita lihat di sini, titik di sini berarti dia pada si sumbu x-nya. Di sini kita x, maka di sini sumbunya si y ya. Kita buat, nah y itu adalah fx. Fx itu sama dengan y. Maka kalau misalnya kita mau buat di sini, dia menjadi di sini tadi pada garis x dan di sini pada si fx. Kemudian saya menentukan pada si titik yang di sini. Ini kan titiknya di sini. Maka titik di sini berarti rentang dari sini kemari itu kan delta atau perubahan ya. Perubahan delta x. Maka dia kalau misalnya dia buat titiknya di sini, maka jadi x tambah delta x. Nah, ini kan saya buat x ditambah delta x. Kemudian karena di situ x tambah delta x, maka yang di atas juga pada si y, fungsi y. Ini kurang ya. Oke, saya tarik dulu garisnya. Ini. Biar karena grafiknya kepanjangan. Oke, nah nih. Ini kan si garis ini ya. Di sini berarti dia jadi karena di sini x tambah delta x, maka di sini fx tambah delta x pada fungsi ketika fungsinya si x, maka dia jadi fx. Ketika variabelnya x, maka fungsinya jadi fx. Ketika variabel x tambah delta x, maka di sini juga jadi fungsi f pada variabel x tambah delta x. Nah, udah bentuknya menjadi seperti ini, kita bingung nih. Kita mau mencari gelombang ini ya, karena gelombangnya x pangkat n, variabelnya pada pangkat n. Maka kita pergunakan garis kemiringan sebagai garis bantu. Nah, ini saya coba dengan menggunakan garis miringnya ya sebagai garis bantu untuk mencari berapa sih panjang dari gelombang ini. Nah, namun terlihat di sini bahwasanya kita terlalu maksa kalau misalnya kita ambil dari ujung sini sampai ujung sini. Akhirnya kita coba perkecil tadi garisnya jadi seperti ini. Segini misalnya kan, saya perkecil gradiennya. Nanti di sini juga saya perkecil lagi. Oke, di sini saya perkecil lagi. Nah, namun di sini juga masih maksa ya, walaupun udah dibagi dengan 3 garis, nanti kita jumlahi garisnya, ini masih tetap maksa. Kemudian saya perkecil lagi. Garisnya menjadi segini. Nah, saya perkecil lagi, garisnya menjadi segini. Kecil. Nah, segini. Tetap menggunakan garis miring ya. Nah, ternyata dia juga masih ada celah. Gradien tadi kita perkecil lagi sampai mendekati 0. Jadi sehingga dia kayak seperti titik-titik pada sini, titik sampailah di sini dia
panjangnya ya yang bisa kita tentukan. Nah, karena dia mendekati 0 itulah tadi dari gradien tadi mendekati 0 itulah kita menggunakan konsep limit. Jadi perubahan yang terjadi pada gelombang ini kan bentuk perubahan ya, perubahan pada si fungsi fx terhadap si x. Nah, perubahannya inilah untuk mencari panjang perubahannya inilah yang disebut dengan namanya turunan. Nah, turunan ini kita fungsikan pada konsep si limit karena kita mencari dari garis miring yang semakin mendekati 0. Nah, jadi kalau misalnya saya perbesar dulu untuk bisa mempermudah mencari garis miring itu apa aja. Nah, untuk mencari garis miring, ini kan gradien ya. Gradien itu rumusnya delta Y per delta X, di mana delta Y adalah perubahan pada si Y ini dibagi dengan perubahan pada si X. Nah, perubahan pada si Y berarti dari titik ini ya ke titik sini. Berarti bagian sini. Oke, berarti fx tambah delta X dikurang dari fx. Nah, ini kita bagi dengan perubahan pada si X. Berarti X tambah delta X dikurang dari X. X tambah delta X dikurang X. Nah, ini kan sama, bisa kita coret. Maka perubahannya itu kemiringan maksud saya. Gradiennya itu jadi Fx tambah delta X dikurang Fx. Beberapa buku menyebutkan pakai H ya. Itu juga boleh. Nah, saya pakai X ditambah delta X ini per delta X. Nah, kita tahu bahwasanya kita menggunakan konsep limit karena ini terlalu panjang ya, sehingga dia mendekati, kita pakai sampai si gradien ini mendekati 0, maka kita pakai konsep limit tadi, sehingga bisa kita tuliskan bahwasanya turunan dari si X tadi, ini kan tadi bentuk gradien. Nah, kita mau mencari perubahannya itu pakai bentuk si limit. Kita masukkan limit delta X menuju 0, delta X nya ya, perubahannya itu sampai menuju 0, ditulis dari fx ditambah delta X dikurang fx per delta X. Nah, udah dapat nih bahwasanya konsep dari turunan itu menggunakan dari konsep limit. Nah, kita mau cari hasilnya gimana kalau kita pakai konsep limit. Maka tadi kan kita tahu bahwasanya x-nya itu pangkat n, maka fx itu akan sama dengan x pangkat n. Nah, ini kan fx sama dengan x pangkat n. Jadi kalau misalnya x-nya ditambah delta x, maka di sininya juga variabelnya x tambah delta x pangkat n. Maka dia menjadi dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0 pada enggak fx lagi ya, karena f-nya fungsinya udah berubah jadi x pangkat n dikurang x pangkat n, karena sini variabelnya x aja, per delta x. Nah, perhatikan seperti ini, saya buat ini satu ya, tahu ya pada bilangan apa ini? Oke, bilangan Pascal. Sini 2 ya, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, di sini 3, ini 3 1. Nah, sini pada fungsi kuadrat ketika x pangkat 2, sini ketika x pangkat 3. Nah, di sini kalau misalnya saya buat lagi 1 4 2 3 tambah 3 6 4 1. Nah, ini pangkat ketika dia berpangkat 4. Nah, kita ini pangkat n, berarti ini saya coba jabarkan dulu ya. Berarti di sini kan berarti x kuadrat, kalau misalnya x sama y atau a tambah b aja deh ya biar gampang. Ketika a tambah b kuadrat gitu kan, maka dia akan menjadi a kuadrat tambah a nya 1. Sini saja ya saya buat. Berarti ab 2 di sini kan ada angka 2, maka kita buat 2ab ditambah b kuadrat. Nah ya, sama. Nah, ini berarti ada angka 3 di depannya. Kalau misalnya dia jadi a tambah b pangkat 3, maka dia jadi a pangkat 3 ditambah 3 itu ya depannya 3a. A-nya menurun semakin pangkat 2, muncullah si b, kemudian 3, A-nya menurun, B-nya naik, sehingga sampai B-nya pangkat
pangkat 3. Nah, pangkat 4 juga sama, berarti A tambah B pangkat 4 gitu ya kan. A pangkat 4 ditambah, perhatikan itu 4 A pangkat 3, A-nya turun, B tambah di situ 6 A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 4 A B pangkat 3 ditambah B pangkat 3. A-nya semakin turun dan B-nya semakin naik. Nah, ketika dia pangkat n kan, x-nya pangkat n, berarti kan sini A tambah B pangkat n. Nah, di sini terlihat bahwasanya A sama B-nya itu, A-nya itu X, B-nya itu X delta X. Maka di sini jadi A pangkat N ya. Perhatikan di sini A pangkat 4 ketika dia pangkat 4, A pangkat 3 ketika dia pangkat 3. Ini A pangkat 2 ketika pangkat 2 di sini. Maka di sini juga A pangkat N di sini, maka sini A pangkat N. Ditambah 4 di sini kan kita nggak tahu angkanya berapa, maka kita bisa memisalkan dari si n. Kenapa? Karena nih, lihat nih, ini kan 2 ya, karena di sini pangkat 2 jadi 2, sini pangkat 3 di sini 3, sini pangkat 4 di sini pangkat 4, berarti dia sesuai dengan pangkat n nya. Berarti di sini jadi n, A nya berarti kurang 1 ya, A n kurang 1, masuklah si B sampai akhirnya B pangkat n. Saya ambil ini aja. Nah, dari sini kita masukkan kepada rumus yang di sini ya. Tadi sudah saya bilang bahwa A itu sebagai X dan delta X sebagai B. Maka bisa kita tuliskan limit delta X menuju 0, ya kan? Tadi X pangkat n, karena A pangkat n, ditambah n ya, pangkat n depannya kali X, n-nya dikurang 1, terus dikali delta X, sampai akhirnya delta X-nya itu pangkat n. Nah, ini masih ada kurang xn, ini dibagi dengan delta X ya, kita bagi dengan delta X. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya nih, ini kan X pangkat n, ini dikurang X pangkat n, berarti dia hilang, habis ya. Bukan hilang, habis maksud saya. Oke, bisa kita coret, maka ini kan tinggal ini. Tinggal yang ini sama yang ini. Nah, ini kalau saya pecah, berarti dia menjadi limit delta X menuju 0 pada nx n kurang 1 kali delta X, kan, per delta X ditambah delta X pangkat n per delta X. Oke, bentuknya seperti ini tadi ya. Maka kita bisa mencoret ini kan, sama kayak misalnya A dikali B per B. Nah, ini bisa kita coret, maka dia akan menjadi limit delta X menuju 0 pada nih nx n kurang 1 ditambah dengan delta X. Nah, ini perhatikan, ini kan delta X pangkat n, di sini delta X pangkat 1. Kalau kita naikkan ke atas delta X-nya ini berarti n kurang 1. Berarti delta X n kurang 1. Nah, ini bisa kita jabarkan jadi limit delta X menuju 0 pada nx n kurang 1 ditambah titik sampai dengan limit. Ini kita bisa pisah pada konsep pada sifat limit kemarin sudah dijelaskan ya. Oke, nah maka dy per dx tadi, nah ini lihat yang diminta adalah delta x menuju 0, mendekati 0. Sementara di sini tidak ada delta x, berarti dia disebut sebagai konstanta. Maka kita tinggal akan menulis kembali ya. Nah, ini perhatikan delta x menuju 0. Nah, ini delta x-nya menuju 0, berarti ini 0 pangkat n dikurang 1 sama dengan 0, berarti tambah 0. Maka turunan dari si fungsi dy per dx tadi itu akan sama dengan nx n kurang 1. Nah, jadi kita nggak usah terlalu repot ya jadinya untuk menggunakan rumus konsep limit untuk mencari turunan. Kita bisa menggunakan rumus ini langsung. Oke, sebagai contoh saya misalkan gini, fx sama dengan 3x pangkat 2, maka f aksen x-nya itu akan sama dengan ini, lihat ya, n-nya turun dikali n-nya turun di sini, terus n yang pangkatnya ini dikurang dengan 1. Nah, ini pada fungsi si x, maka ini kan 2 dikalikan, ini ada 3, maka 2 kali 3 sama dengan 6.
6 ya, X-nya 2 dikurang 1. Nah, maka f aksen X itu akan sama dengan 6X, karena 2 dikurang 1 sama dengan 1, maka 6 pangkat X. Oke, saya contohkan lagi, misalnya fx sama dengan saya contohkan gini, ft sama dengan 4x pangkat 5 gitu ya. Nah, 4t pangkat 5, 4t pangkat 5, maka f aksen t atau turunan dari si fungsi pada terhadap si t nya itu adalah 4 kali 5 20, t 5 dikurang 1 4. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Lihat ya, perhatikan bahwasanya ketika dia fungsinya pada t, maka ketika f-nya terhadap fungsinya terhadap t, maka di sini juga lihat pada si t-nya, baru kita bisa jabarkan. Nah, kalau misalnya contohnya saya buat seperti ini, misalnya fx sama dengan 3t kuadrat. Nah, ini lihat. Di sini fungsinya pada si x, sementara pada hasilnya ini bentuknya si t. Maka ini kita bilang sebagai konstanta. Karena dia bukan terhadap si x, maka ini menjadi konstanta. Nah, untuk mencari seperti ini, maka fungsi turunan dari fx itu, karena dia bentuk konstanta, dia maka jadi 0. Kenapa? Karena nggak ada yang mau kita turunkan. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya saya contohkan si fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2, nah perhatikan 2 di sini sebagai konstanta, maka otomatis turunannya adalah 0. Kenapa? Karena nggak ada yang mau kita turunkan kan? Karena ini kan turunan terhadap si x. Artinya kalau misalnya kita buat fungsi si x di sini kan nggak ada, maka si x-nya itu kita bisa nambahkan, jadi sebenarnya ada, tapi ini x pangkat 0. X pangkat 0 kan sama dengan 1. Nah, 3t kuadrat kali 1, dia kan tetap 3t kuadrat, x pangkat 0 gitu kan. X pangkat 0 kalau kita turunkan, berarti n-nya itu kan jadi 0. Kalau berdasarkan rumus ini ya, ini kan pakai n-nya itu 0, maka di sini 0, terus kita buat x ya. X ini n kurang 1, berarti n-nya 0 dikurang 1. Nah, ini kalau mau kita tulis 3t nya juga kita tulis di depannya. Ini 3t kuadrat ya. Nah, ini kan 3t tadi sebagai konstanta. Nah, ini kan sama dengan ini 0 kali 0. Apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya akan jadi 0. Itu ya, paham kenapa ketika dia bentuk konstanta, f aksen x-nya itu menjadi 0, turunan itu menjadi 0. Sama juga dengan yang ini ya, bentuk yang ini kan 2 itu kan sebagai konstanta karena tidak mengandung fungsi yang diminta gitu ya, maka dia di sini anggap sebagai x pangkat 0. Jadi makanya 2 itu jika diturunkan dia akan menjadi 0. Nah, sekarang kita turunkan yang pertamanya dulu. Berarti 3 kali 2 6, x 2 dikurang 1 ya, berarti x saja, ditambahkan dengan 0. Ingat ya. Maka f aksennya itu akan sama dengan 6x. Oke, nah saya contohkan sekali lagi, misalnya perhatikan yang diminta dan yang diketahui. Dia fungsinya terhadap apa gitu kan, yang dihasilkan bentuknya apa. Oke, misalnya fq sama dengan 6p kuadrat ditambah 3q dikurang 2. Nah, ini kita bisa mengetahui nih hasil turunan dari fungsi f terhadap q ini berapa. Oke ya, melihat dari soal, lihat. Yang pertama, tidak mengandung unsur q atau tidak ada koefisien variabel ya, maksudnya tidak ada variabel q pada bagian yang pertama ini, pada fungsi yang pertama ini, maka dia dianggap sebagai konstanta. Kemudian ini ada nggak? Ada. Oke ya. Nah, kalau dia bentuk konstanta gini, maka dia jadi ketika diturunkan maka dia jadi 0. Maka ini saya buat 0. Nah, yang kedua ini ada nggak variabel dari si q? Oh, ternyata ada 3q. Ketika 3q ini kita turunkan, ini kan nggak ada ya, q-nya pangkat 1, berarti 1 kurang 1 0, q pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini
Ini kan 1 kali 3 3, berarti tinggal 3. Paham ya? Atau saya buat aja deh. 3 kali 1 Ki, ini kan 1 ya, pangkat Ki pangkat 1 kan Ki aja, itu sama dengan Ki pangkat 1. Tapi kita nggak perlu tulis satunya, dikurang 1. Terus sekarang dikurang, nah 2 ini sebagai apa? Konstanta juga. Kenapa? Karena nggak mengandung unsur si Ki, maka dia dikurang dengan 0. Oke ya, jadi F aksen Ki 0 0, jadi nggak perlu lagi tulis nih. 3 kali 1 3, Ki pangkat 1 kurang 1 kurang 1 kan 0, Ki pangkat 0 sama dengan 1, maka jawabannya cuman 3. Jadi perhatikan soal itu gitu kan, walaupun di sini P pangkat 2 gitu kan, tapi dia disebut sebagai konstanta dari persamaan ini, fungsi ini ya, fungsi ini ya. Saya contohkan lagi, misalnya Fn, perhatikan ya, sama dengan 3 Pn kuadrat dikurang 2 PQ kuadrat ditambah N pangkat 5. Nah nih, maka turunan dari fungsi ini berapa gitu ya. Nah perhatikan, di sini ada mengandung unsur N enggak? Variabel N enggak? Ada gitu ya, N pangkat 2. Di sini ada ngandung variabel N enggak? Enggak ada, berarti dia disebut sebagai konstanta. Di sini ada mengandung enggak? Ada, N pangkat 5. Nah, maka bisa kita tuliskan yang pertama, perhatikan N-nya aja. N-nya kan pangkat 2. Kalau kita turunkan berarti 2-nya ini pindah ke kemari. Jadi saya buat 2 kali 3 6, P-nya tetap ya, karena dia koefisien dari sisi N ini. Nah, N ini kan pangkat 2. 2 dikurang 1. Ingat ya, 2 kurang 1, 1 berarti N pangkat 1, N aja kita tulis. Nah, bagian yang kedua ini apakah mengandung unsur N? Enggak tadi ya, maka dia kita langsung tuliskan aja menjadi 0. Nah yang ini N pangkat 5, 5 nya ini kita pindahin kemari, baru N 5 kurang 1, berarti N pangkat 4, berarti ditambah 5 N pangkat 4. Jadi bisa dipahami ya. Oke, saya contohkan satu lagi, misalnya gini, FK sama dengan N kuadrat K pangkat 3 dikurang 3 Q kuadrat P pangkat 2 K ditambah K kuadrat per P. Nah nih, maka turunan dari si FK ini berapa ya? Oke, turunan dari si FK itu akan sama dengan, perhatikan yang pertama nih ya, fungsi yang pertama dia mengandung K, kan ini terhadap si K ya, maka fungsi pertama mengandung si K, K nya berapa? K pangkat 3. Oke, K pangkat 3, 3 nya kita taruh di depan. Nah, N pangkat berapa? N pangkat 2. Ini nggak perlu kita jabarkan ya, cari fungsinya, karena dia udah sebagai konstanta atau koefisien dari si K. Maka kita akan menuliskan, perhatikan K-nya aja, K-nya itu kan pangkat 3, 3 nya kita taruh depan. Nah, N kuadrat itu sebagai konstanta, maka kita tulis kembali, dan K di sini 3 kurang 1 2. Oke, nah yang kedua ini adakah mengandung K? Ada 1 ya, 1 biji K-nya. Ingat, kalau dia cuma mengandung 1 K seperti yang ini, 3 Q gitu kan, mengandung Q, maka kita tinggal nulis si koefisiennya aja. Kita nggak perlu mencari penjabarannya lagi, kita langsung tulis. Nah, lihat kok yang menjadi koefisien dari si K di sini apa? Yaitu 3Q kuadrat P kuadrat. Nah, 3Q kuadrat P kuadrat ini sebagai koefisien atau konstanta pada si K. Maka kita tinggal menulis aja 3Q kuadrat P pangkat 2. Karena si K itu udah menjadi 1, K pangkat 0 sama dengan 1. Nah, gimana dengan yang fungsi ketiga ini ya? Lihat, walaupun dia per P, maka ini akan jadi konstanta. Maka kalau dia menjadi konstanta, kita tulis kembali seper P. K-nya K pangkat 2, maka kita buat di sini angka 2. Ini buka kurung aja ya, saya buat 2 di depan, K pangkat 1, karena 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka kita bisa membuat 3N kuadrat K pangkat 2 dikurang
3Q kuadrat P kuadrat ditambah, ini 2 ya, 2K per P. Oke ya, sampai sini bisa dipahami konsep dari bentuk si turunan tadi ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa tadi ya, ini kan ini rumus yang pertama, maka rumus yang kedua bisa kita simpulkan ketika suatu fungsi fx di mana hasilnya adalah si k itu konstanta ya atau bentuk lain, maka turunannya akan menjadi 0. Nah, yang kedua, ketika dia fungsi si x itu hasilnya x juga bentuknya, maka x-nya x kecil ini ya, gede sahabat. Oke, ini x kecil, maka si turunan dari fungsi x itu adalah 1. Nah, ini sama yang seperti ini, ya kan? Fungsi pada si q-nya q pangkat 1 di sini hasilnya ya koefisien di depan si q itu, makanya ini jadi 1 karena koefisiennya ini 1 kan. Kalau di sini 3x maka ini jadi 3, sini 5x maka ini 5, sini setengah x maka ini setengah. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Oke, selain bentuk yang tadi, maka ada aturan turunan pada fungsi aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Jadi kita akan membahas tentang 4 itu pada hari ini. Oke, jadi pada bentuk rumus di awal, bahwasanya limit dy per dx tadi ya, dy per dx itu akan sama dengan limit delta x menuju 0 pada si fx tambah delta x dikurang fx per delta x per delta x ya. Nah, dari rumus ini bisa kita mengetahui atau untuk mencari penjumlahan pada dua buah fungsi ya. Nah, maka kita akan menjabarkan bahwasanya sama dengan limit dari delta x menuju 0. Nah, di sini kan satu fungsinya ya, satu bentuk fungsinya yang terbentuk, maka karena dia di sini 2, kita akan membuat 2 pada fungsi fx dan fungsi gx. Maka si fx tambah delta x, kemudian kan tambah ya, bentuknya tambah gx tambah delta x. Nah, ini kita akan membuat kurang fx ditambah gx, dan kita bagi dengan warnanya kita bagi dengan delta x, kita bagi dengan delta x. Nah, kemudian saya mau memindahkan, ini kan ada fungsi si fx tambah delta x. Nah, saya mau menggabungkan dengan si fungsi fx ini ya. Jadi kalau misalnya saya misalkan gini, a tambah b dikurang c tambah g tambah d deh, tambah d, maka saya bisa membuat a kurang c gitu kan, tambah b kurang d, bisa ya. Nah, ini kan sama dengan ini akan sama, maka yang akan saya bentuk menjadi limit delta x menuju 0 gitu pada si fx tadi ya, fx tambah delta x dikurang fx ya, a kurang c ditambah b nya si g x tambah delta x, d nya si g dikurang gx. Kenapa itu bentuk kurang? Lihat ya kan pada sisi sebelah sini ya, min kali fx berarti min fx, min kali positif juga min pada si gx. Nah, ini dibagi dengan delta x. Oke, nah sekarang saya mau memecahkannya menjadi dua bentuk ini ya, dua bentuk fungsi. Nah, kalau misalnya saya buat gini, a tambah b per c, ini kan bisa saya pecahkan jadi a per c tambah b per c, ini akan sama ya. Nah, saya akan memecahkan ini juga, jadi dia limit delta x menuju 0 pada si fungsi
fungsi f dulu ya, dikurang fx. Nah, saya belah dia. Nah, ini akan sama, tetap delta x, sama seperti yang ini ya. Dia penyebutnya sama. Kemudian saya buat tambah. Kenapa? Karena di sini tambah. Ini tambah. Kalau di sini kurang, maka AC kurang BC. Maka di sini jadi GX tambah delta X dikurang GX per delta X per delta X. Nah, lihat, ingat pada sifat dari limit, ketika dia bentuk jumlah gini, maka kita bisa pecahkan. Kita cari limit yang fungsi pertama, terus kita buat lagi, kita cari limit pada fungsi yang kedua. Nah, saya membuat pecahan seperti itu. Limit delta X menuju 0 pada si fx tambah delta X kurang fx ya, per delta X ditambah limit, nih saya pecah, delta X menuju 0 pada si fx tambah delta X dikurang G. Ini G ya. Dia G pada fungsi G ya. Gx per delta X. Nah, lihat, ini udah tercipta dua buah fungsi f pada dan fungsi si G. Ingat, rumus di awal tadi kita bentuk bahwasanya limit delta X menuju 0 pada fungsi si f ini dia merupakan bentuk turunan pada si fungsi y ini kan fx, y ini pada rumus awal kan y itu fx ya. Nah, kali ini saya jabarkan dia jadi dua fungsi f dan fungsi g, maka ini y itu kan pada fungsinya, maka dia turunan dari si fungsi tersebut. Maka di sini kita buat turunan pada fungsi si fx gitu kan, dan g ini turunan pada si fungsi gx, sehingga ketika dua buah fungsi kita jumlahkan, maka turunannya adalah turunan dari si fungsi pertama ditambah dengan turunan dari fungsi yang kedua. Sebagai contoh seperti ini ya. Jadi di sini ada nomor 1, 2x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat tambah 18x tambah 6. Nah, kita cari turunannya. Maka jadinya kayak nomor 1, turunannya adalah, lihat, di sini 2, di sini 3, berarti 2 kali 3 6 x nya pangkat 3, berarti 3 kurang 1 pangkat 2. Nah, di sini ada angka 2 dan angka 9, berarti 2 kali 9 18 x nya pangkat 2 dikurang 1 jadi 1, maka kita tetap buat jadi x. Nah, di sini x nya pangkat 1 seperti yang tadi. Kalau x nya pangkat 1 dia menjadi 1, berarti 18 kali 1 18. Nah, di sini dia nggak mengandung unsur x, maka dia menjadi konstanta, berarti nilainya 0. Oke ya, terus saya tidak perlu menulisnya lagi. Sekarang masuk contoh yang kedua. Nah, perhatikan di contoh yang kedua di sini, x di sini oke di atas. Ini kan x-nya seper ya, seper x. X-nya di bawah. Nah, kalau x-nya bentuk di bawah ini kita ubah dulu dia jadi bentuknya di atas. Nah, untuk dia bentuk di atas, karena di sini pangkatnya 1, maka di atas jadi min 1. Kalau di sini pangkatnya 2, maka di atas jadi min 2. Misalnya gini, 2x pangkat min 2. 2x pangkat 2 gitu kan. Maka x di atas kita naikkan atas jadi x pangkat min 2. Oke, saya masukkan aja ya. Jadi kita jangan keturunannya dulu, tapi kita bentuk dulu untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Berarti x pangkat min 1 karena kita naikkan ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini, dengan mudah kita akan mencari turunannya ya. Berarti 2x turunannya menjadi 2 karena 2 kali 1 2 tambah. Oke. Nah, ini x min 1 kan pangkatnya dikali setengah jadi min setengah. Maka ini jadi min setengah. X-nya karena pangkat 1, kita tahu bahwa rumus turunan itu X-nya n kurang 1. N-nya min 1, berarti min 1 kurang 1 berarti min 2. Berarti X-nya jadi min 2. Nah, setelah bentuknya seperti ini, akan mudah buat kita untuk menentukan turunannya ya. Kalau udah bentuknya seperti ini, jadi lebih mudah untuk mencari turunannya. Nah, yang diminta dalam soal adalah X sama dengan 1. Maka kita masukkan
f-nya ketika x-nya menjadi 1, maka ini jadi 1 pangkat min 2, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1, maka fx1 dari 1 sama dengan 2 dikurang setengah. Nah, cara mudahnya ini gampang. Kita bisa gini, 2 dikali 2 berapa? 4. 4 kurang 1, 3. Berarti jawabannya 3 per 2. Sama dengan 3 per 2. Sampai di sini aja sudah benar, cuman saya coba kembalikan bentuknya biar lebih bagus lagi. Berarti 3 per 2, sini akar x, karena x pangkat setengah itu sama dengan akar x. Nah, ini yang di sini pangkatnya kan minus, kita kembalikan menjadi di bawah. Berarti dia 1 per 2 akar x pangkat 3, karena ini ya 3. Ini kan sama kayak min 3 dikali setengah. X pangkat setengah kan akar ada 3-nya, pangkat 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita pada bentuk aturan pengurangan ya. Jadi ketika dua buah fungsi kita kurangkan, maka turunannya menjadi apa? Oke ya. Jadi di sini saya buat sama seperti tadi, kita mulai dari dy per dx itu kan sama dengan limit delta x menuju 0 pada fungsi si f dikurang fx per delta x ya, per delta x. Nah, lihat di sini ada dua buah fungsi, maka f-nya ini fungsinya bukan hanya fungsi f, tapi fungsi f dan fungsi g, tapi dalam bentuk kita kurangkan, maka dia jadi akan sama dengan limit delta x menuju 0 pada si fungsi f ya, oke, dikurang karena bentuk kurang dan fungsi si g, maka ini kurang fx dikurang gx per delta x, maka hasilnya akan sama dengan, oke, saya pindahkan yang fx, yang fungsi f sesama fungsi f, maka dia akan menjadi limit delta x menuju 0 pada si fx tambah delta x dikurang fx, sama pada cara yang tadi ya, pada bentuk yang tadi. Atau saya buat lagi, misalnya a dikurang b dikurang c dikurang d, maka dia a dikurang c. Nah, sini min, berarti kan sini min, maka kalau saya buat di sini min, oke ya, b tetap di sini kurang d. Kenapa? Karena di sini kalau saya ini kan min b, di sini positif. Ini kan kali kan jadi positif ya, negatif jadi positif d, di sini negatif b. Atau saya buat ini kan jadi min b tambah d. Nah, saya mengeluarkan minnya, maka dia jadi b kurang d. Oke, maka di sini kita bagikan dengan delta x, kemudian dikurang, sorry, saya buat pelan-pelan dulu ya, dikurang dari, ini kan kurang, kita buka kurung, gx tambah delta x dikurang gx. Nah, ini kita bagikan dengan delta x, oke ya, delta x. Oke, ini akan menjadi, saya pisahkan sama seperti tadi, jadi fungsi fx ya kan terhadap si delta x. Nah, ini kan tadi tambah, maka ini kan kurang, maka saya akan buat kurang si x, si fungsi g ya, fx ditambah delta x dikurang gx per delta x. Penyebutnya harus tetap sama ya. Nah, kemudian saya pecahkan pada aturan limit untuk pengurangan, sama ya seperti penjumlahan tadi ya. Maka jadi limit delta x menuju 0 dari fungsi si f, oke, saya tulis dulu ya, dibagi delta x, kemudian saya pecah dengan limit pada fungsi si g, x tambah delta x kurang gx, oke ya. Nah, dibagi dengan
delta X. Ini kurung. Nah, lihat bentuknya udah menjadi bentuk turunan. Turunan ini kan bentuk turunan ya. Turunan pada fungsi si F dan turunan pada fungsi si G. Maka jadi turunannya Fx tambah kurang pada turunan si Gx. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ketika dua buah fungsi kita kurangkan, maka hasil dari turunannya itu adalah turunan yang pada fungsi pertama dikurang dari turunan pada fungsi yang kedua. Seperti berikut ya. Nah, ada 3 soal di sini, saya akan membuat contohnya. Nah, kita coba contoh pertama. Sama seperti penjumlahan tadi. Oh, ini nggak perlu ya. Kita udah langsung bisa masukin lagi. Nah, kita masukkan dari turunannya, maka jadinya kita kalikan ya. 3 kali 2/3 sama dengan 2. X 3 kurang 1 2 dikurang. Nah, ini 2 dikali 1/4 sama dengan setengah ya. X nya 2 kurang 1 1. Oke, nah ini dengan mudah bisa kita selesaikan ya. Gimana dengan soal yang nomor 2? Nah, soal nomor 2 dia dalam bentuk akar dan per. Sama seperti penjumlahan tadi, kita bentuk menjadi yang lebih mudah dulu bentuk persamaannya. Maka jadi 4 kali X pangkat setengah, karena akar X ya, dikurang. Nah, 4 X nya pangkat setengah. Ini kan akar X pangkat setengah, karena dia kita buat di atas, jadi pangkat min setengah. Min setengah dikurang. Oke, nah ini 4 tetap 4/3 ya, per 3. Nah, X nya di sini, X di sini ini akar X. Nah, kita jumlahkan dulu. Dia jadi X kali akar X itu kan sama dengan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Nah, sama kayak penjumlahan tadi, kalau bentuk eksponen seperti ini ditambahkan pangkatnya. Ini pangkat 1, ini pangkat setengah, 1 tambah setengah sama dengan pangkat 3/2. Nah, karena dia letaknya di bawah, di sini kan jadi X pangkat 3/2 ya. Kita naikkan jadi min 3/2. X pangkat min 3/2. Maka ini dengan mudah kita akan mencari turunannya karena X-nya sudah berada di atas semua ya. Oke. Setengah kali 4 sama dengan 2. 2X setengah dikurang 1. 1 itu 2/2. Kenapa? Karena penyebut di sini 2. Berarti 1 dikurang 2 sama dengan min setengah. Min setengah dikurang, oke ya. Lihat. Min setengah dikali min 4. Berarti 2. Berarti sini jadi tambah 2. Nah, X-nya ini pangkat. Oke, saya tulis ulang. Nah, X-nya ini pangkat min setengah dikurang 1. 1 dikurang 1. 1 itu 2/2, berarti min 1 dikurang 2, berarti min 3. Min 3/2 dikurang. Oke, ini jangan tulis kurang dulu sebenarnya. Kita lihat di sini min 3/2. Min 3/2 dikali min 4/3. Oke, saya keluarkan dulu biar gampang. 4/3 kan dikali min 3/2, ini bentuk kali, maka ini bisa coret dan ini tinggal 2. Min kali min jadi plus, berarti ini plus 2. Oke, nah plus 2 berarti X nya gini, min 3/2 dikurang 1, karena penyebutnya 2 berarti 2/2. Min 3 dikurang 2 sama dengan min 5/2. Oke, nah ini bisa kita bentuk menjadi lebih bagus lagi ya. Jadi Fx sama dengan, lihat di sini pangkatnya negatif, berarti dia letaknya di bawah. 2/x pangkat setengah berarti akar X, ditambah di sini juga pangkat min, berarti dia berada di bawah. 2 per akar X pangkat 3 di sini, ditambah 2 per akar X pangkat 5. Oke ya, di sini bisa dipahami ya. Kita ke soal nomor keempat di sini, 3 ya. Soal nomor 3. Ini saya coba hapus biar mudah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Nah, perhatikan di sini X-nya udah berada di atas ya, tidak bentuk dalam bentuk per, tapi dia bentuk akar. Nah, bentuk akar ini kita ubah menjadi bentuk eksponen biar mudah kita mencari jawabannya. Oke, nah Fx saya tulis ulang. Ini kan 3/5. Oke, di sini X. Nah, sini bentuknya gini.
3, di sini akar X kuadrat. Berarti kita bisa membuat jadi 2/3. Berarti dia jadi dikali X pangkat 2/3 ya. Nah, kemudian kita buat kurang 3/2, di sini tetap X. Di sini berarti X pangkat 1/1/3. Nah, bentuk seperti ini, maka kalau ini misalnya bentuk eksponen, kan ini pangkat 1, kita jumlahkan, ini juga pangkat 1, kita jumlahkan, maka dia jadi fx sama dengan 3/5. Nah, ini kan pangkat 1, berarti karena sini penyebutnya 3, berarti 3/3, berarti 2 ditambah 3, berarti x nya pangkat 5/3 dikurang 3/2 sama di sini karena penyebutnya 3, di sini 1, berarti jadi 3 tambah 1 4, berarti X pangkat 4/3. Nah, dengan bentuk seperti ini kita akan mudah dalam mencari turunannya. Sekarang kita cari turunannya. Nah, lihat 3/5 dikali 5/3 itu sama dengan 1, berarti kita nggak perlu tulis lagi. Oke, pangkatnya 5/3 dikurang 3, dikurang 1 ya, berarti karena penyebutnya 3, berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2/3 dikurang. Nah, perhatikan sini 3/2 dikali 4/3 sama dengan 2. Terus saya buat di sini ya. 3/2 dikali 4/3 itu akan coret nih 2, ini coret berarti 2 ya. Berarti di sini 2. X 4/3 dikurang 1. 1 itu karena penyebutnya sini 3, berarti jadi 3/3. Berarti 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Berarti jadi 1/3. Nah, ini bisa kita kembalikan dalam bentuk akar lagi. Jadi akar X di sini 2, di sini 3 dikurang 2 akar X di sini 1, di sini 3. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya.